Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan modul yang kami buat ke dalam Aqliyah. Yang pertama, kita akan membuat data usaha dulu. Klik tombol plus, lalu nama usaha diisi dengan CV Buah Segar Nusantara, dengan bidang usaha others, lalu buat data usaha. Lalu klik lanjutkan. Yang pertama, kita akan masuk pada database informasi perusahaan. Lengkapi informasi seperti berikut. Lengkapi dengan nama CV Buah Segar Nusantara, kategori usaha retailer, lalu tanggal mulai datanya 31 Desember 2022, mata uang dasarnya Indonesia Rupiah, lalu metode biaya persediaannya Vivo. Lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, hilangkan checklist pada centang, lalu klik selesai. Selanjutnya, memasukkan informasi perusahaan. Caranya, klik pengaturan, preferensi, isi nomor telepon, lalu selanjutnya mengisi faksimili, selanjutnya mengisi email, lalu selanjutnya kita ke alamat, isi alamatnya sesuai dengan modul, kode pos diisi 10110, lalu klik simpan. Selanjutnya kita akan mengatur fitur perusahaan. Langkahnya yaitu klik pengaturan, preferensi, lalu kita ke fitur, centang multi mata uang, selanjutnya simpan. Selanjutnya kita akan cek pajak. Caranya dengan mengklik menu perusahaan, klik pajak, lalu klik daftar hijau paling atas, klik pajak pertambahan nilainya,
Nah, di sini kita udah benar ya, persenannya 11%. Selanjutnya kita mengecek mata uang. Caranya, klik perusahaan, lalu ke mata uang, lalu klik daftar hijau paling atas. Di sini kita perusahaannya menggunakan Indonesia Rupiah saja ya. Sudah benar. Lalu close. Langkah selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun, pemasok, pelanggan, dan barang jasa. Pertama kita akan mengimpor daftar akun, yaitu dengan cara klik perusahaan, klik buku besar, lalu akun perkiraan, daftar hijau, lalu klik impor data. Impor dari Excel, pilih Excel yang sudah tersedia. Lalu open, selanjutnya unggah, lanjutkan, jangan lupa centang, lalu lanjutkan. Kalau berhasil akan ada 56 data berhasil. Lalu tutup. Selanjutnya kita akan mengimpor pemasok. Klik impor data. Lalu masukkan file pemasok. Open, klik unggah, lanjutkan, jangan lupa centang, lalu klik lanjutkan. Enam data berhasil, lalu tutup. Selanjutnya pelanggan, klik impor data, klik unggah, klik lanjutkan, jangan lupa centang, lanjutkan. Tujuh data berhasil, tutup. Selanjutnya kita mengimpor barang dan jasa. Klik impor data, masukkan data Excel, unggah, klik lanjutkan, jangan lupa centang. Selanjutnya ada 9 data berhasil, lalu tutup. Lanjut, kita akan tambahkan atau mengimpor aset tetap. Langkah pertama yang dilakukan yaitu klik aset, lalu kategori aset, aset pertama yaitu gedung, lalu simpan. Yang kedua yaitu peralatan, lalu simpan. Terakhir yaitu kendaraan.
lalu simpan. Lanjut, kita mengimpor data aset tetap dengan mengklik aset tetap. Selanjutnya klik aset tetap, klik daftar hijau, lalu impor data. Pilih data dari Excel, lalu klik unggah, klik lanjutkan. Di sini tidak ada checklistan, lalu langsung klik lanjutkan. Empat data berhasil, tutup. Selanjutnya kita akan proses akhir bulan dengan klik perusahaan, klik proses akhir bulan, bulannya dipilih Desember tahun 2022, lalu simpan. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa laporan neraca saldo awal setelah proses akhir bulan. Dengan itu kita klik daftar laporan, selanjutnya daftar laporan, cari neraca indeks kontrol, klik, tahunnya 31 Desember 2022, lalu klik tampilkan. Jumlah asetnya yaitu 1.582.105.500. Jika sudah benar, tutup tab daftar laporan. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi selama bulan Januari 2023. Yang pertama, kita akan mengerjakan tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari ini melakukan pembayaran gaji Desember 2023 senilai 3 juta rupiah melalui bank. Langkahnya, klik kas dan bank, klik pembayaran, isikan kas dan bank dengan bank, tanggalnya 2 Januari 2023, pilih akun perkiraannya yaitu beban gaji, nilainya 3 juta rupiah, lalu klik lanjut. Selanjutnya kita ke tab info lainnya, isikan keterangan pada kolom catatan penerimanya yaitu pembayaran gaji Desember 2022, penerimanya juga diisi, yaitu karyawan CV Buah Segar Nusantara. Selanjutnya klik simpan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 3 Januari, yaitu pihak gudang melakukan permintaan barang kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Barangnya ada buah stroberi grade A 51 kilo, buah-buah naga 34 kilo, dan yang terakhir buah anggur 28 kilo. Lalu kita masukkan ke accurate dengan klik persediaan.
Klik permintaan barang. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2023. Cari pilih barang dan jasa, yaitu buah stroberi grade A sebanyak 51 kilo. Klik lanjut. Lalu yang kedua buah naga sebanyak 34 kilo. Klik lanjut. Selanjutnya buah anggur sebanyak 28 kilo. Lalu klik lanjut. Selanjutnya klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 4 Januari. Selanjutnya kita akan masuk ke tanggal 4 Januari, yaitu manajemen melakukan pesanan pembelian kepada CV Daily Fruit atas permintaan pembelian pihak gudang. Pembelian perusahaan memberikan uang muka sebesar 1 juta dengan nomor faktur daily DP 0012. Lalu pembayaran ditransfer menggunakan bank. Langkah pertama yaitu klik pembelian. Lalu klik pesanan pembelian. Isikan pemasok yaitu CV Daily Fruit. Tanggalnya 4 Januari 2023. Klik ambil dari permintaan. Klik kaca pembesar. Ambil barang. Lalu klik lanjut. Isikan per barang dengan harga. Yang pertama yaitu buah stroberi 41.500. Selanjutnya klik lanjut. Lalu buah naga, klik buah naga. Dengan nilai 19.000. Klik lanjut. Lalu yang terakhir buah anggur 62.500. Lalu klik lanjut. Selanjutnya ke tab informasi lainnya. Isikan alamat kirim dengan yang sudah ada. Lalu tanggal pengirimannya diganti dengan 4 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil pick up. Karena di sini belum ada, kita bikin data baru. Lalu klik simpan mobil pick up sebagai data baru. Selanjutnya klik proses. Uang muka. Pemasoknya CV Daily Fruit, tanggalnya diganti dengan 4 Januari 2023. Uang mukanya sebesar 1 juta rupiah. Ya. Selanjutnya kita isi nomor faktur, yaitu DP strip daily 0012. Selanjutnya klik proses.
lalu klik pembayaran. Isikan bank dengan bank, lalu tanggal pembayarannya 4 Januari 2023. Refresh nilai pembayaran. Selanjutnya kita ke tab info lainnya, ganti dengan transfer bank. Lalu klik simpan. Dilanjut pada tanggal 5 Januari, menerima produk sebagian atas barang yang dipesan ke CV Daily Fruit. Yang dikirim ini hanya buah naga. Lalu dengan nomor penerimaan yaitu 001717. Langkah pertama yaitu klik pembelian. Lalu klik penerimaan barang. Terima dari CV Daily Fruit. Tanggalnya 5 Januari 2023. Nomor terima 001717. Lalu klik ambil dari pesanan. Klik kaca pembesar, ambil barang, unchecklist selain buah naga. Lalu klik lanjut. Klik tab informasi lainnya. Di sini tanggal pengirimannya diganti 4 Januari 2023. Lalu klik simpan. Selanjutnya tanggal 6 Januari, yaitu menerima sisa sebagian barang yang belum dikirim oleh CV Daily Fruit atas pesanan pembelian tanggal 4 Januari 2023 dengan nomor penerimaannya yaitu 001199. Langkah pertama yaitu klik pembelian, lalu klik penerimaan barang. Diisi terima dari CV Daily Fruit. Tanggalnya 6 Januari 2023. Nomor terimanya 001199. Lalu klik ambil dari pesanan. Klik kaca pembesar, ambil barang, lalu klik lanjut. Lalu klik simpan. Selanjutnya tanggal 8 Januari, yaitu perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima tanggal 5 dan 6 Januari dengan nomor faktur INF _02990. Langkah pertama yaitu klik pembelian, klik faktur pembelian, isikan pemasok dengan CV Daily Fruit, tanggalnya 8 Januari 2023, ambil dari penerimaan, klik kaca pembesar. Dua-duanya ini kita ambil ya. Lalu klik lanjut. Lanjut kita ke tab informasi lainnya. Isikan nomor faktur yaitu INV garing 0290. Info pengirimannya sudah benar ya. Terus klik simpan.
Selanjutnya tanggal 9 Januari, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok tunai dengan detail barang, yaitu buah apel merah Washington sebanyak 37 kilo dengan harga 47.000, lalu buah pir madu 23 kilo dengan harga 27.500. Atas pembelian ini, perusahaan mendapatkan diskon khusus untuk apel merah Washington sebesar 15%. Nomor faktur untuk transaksi ini adalah abadi 2121. Lalu langkah pertama yaitu klik pembelian, lalu klik faktur pembelian, masukkan pemasok dengan pemasok tunai, tanggal 9 Januari 2023, cari pilih barang, buah apel Washington sebanyak 37 kilo, dengan harga 47.000 dan diskonnya 15%. Lalu klik lanjut. Cari pilih barang buah pir madu, kuantitasnya 23, harganya 27.500. Lalu klik lanjut. Selanjutnya ke tab informasi lainnya. Isikan nomor faktur, abadi, strip 2121. Jangan lupa info pengirimannya, tanggalnya diganti dengan 9 Januari 2023. Lalu klik proses, klik pembayaran, isikan pada kolom bank yaitu kas, tanggalnya 9 Januari 2023, refresh nilai pembayaran, lalu ke tab informasi lainnya. Metode bayarnya sudah benar memakai tunai, lalu klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 10 Januari, yaitu melakukan pelunasan kepada CV Bakul Buah atas faktur nomor 2002-TM strip 133 dan pembayaran dengan giro nomornya yaitu GR01234 senilai 8.250.000 dengan tanggal cair 5 Februari. Langkah pertama yaitu klik pembelian, lalu klik pembayaran pembelian, isikan pembayaran ke CV Bakul Buah menggunakan bank, tanggalnya 10 Januari 2023, lalu ambil, klik lanjut. Selanjutnya kita refresh, lalu klik tab info lainnya, isikan metode bayar dengan cek giro, nomor ceknya GR 01234, rekening bank tidak ada, tanggal ceknya 05 Februari 2023. Lalu klik simpan. Selanjutnya ke transaksi tanggal 11 Januari, yaitu melakukan retur pembelian kepada CV Daily Fruit atas pembelian tanggal 8 Januari dengan barang yang diretur yaitu buah naga sebanyak 5 buah karena busuk tidak bisa dijual kembali.
Langkah pertama yaitu pembelian, lalu klik retur pembelian, isikan pemasok dengan CV Daily Fruit, tanggalnya 11 Januari 2023, lalu cari pilih pembelian atau pemasok, yaitu pilih yang tanggal 8 Januari 2023, lalu klik ambil. Yang dicentang hanya buah naga saja. Lalu klik lanjut. Klik buah naga. Ganti kuantitas sebanyak 5. Karena yang diretur cuma 5. Lalu klik lanjut. Kita ke tab informasi lainnya. Keterangannya kita isi retur karena buah busuk. Tidak dapat dijual kembali. Lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 13 Januari. Menerima pesanan penjualan dari toko Niaga Fruit dengan informasi sebagai berikut. Buah stroberi grade A sebanyak 33 kilo, buah pir madu sebanyak 35 kilo, lalu buah mangga sebanyak 27 kilo, dan buah melon sebanyak 19 kilo. Pesanan tersebut memiliki nomor PO 7788 dengan syarat pembayaran net 30 dan dikirim menggunakan pickup. Langkah pertama itu klik penjualan, lalu klik pesanan penjualan, isikan dipesan oleh toko Niagara Fruit, tanggalnya 13 Januari 2023, lalu cari pilih barang buah stroberi grade A, sebanyak 33 kilo, lalu klik lanjut. Yang kedua itu buah pir madu, kuantitasnya 35 kilo, klik lanjut. Lalu yang ketiga itu buah mangga, sebanyak 27 kilo, 27, lalu klik lanjut. Dan terakhir buah melon sebanyak 19 kilo, lalu klik lanjut. Lalu klik informasi lainnya. Nomor PO diisi 7788, lalu tanggal pengirimannya diganti tanggal 13 Januari 2023. Lanjut, klik simpan. Dilanjut ke tanggal 14 Januari, yaitu perusahaan menerima pesanan berbagai jenis durian dari pelanggan tunai sehingga perusahaan menambah item baru dengan detail durian Musang King dengan harga jual 899.000 per kilo, lalu durian Black Thorn yaitu harga jualnya 1.199.000 per kilo, lalu durian Kanyo sebanyak harga jualnya 1.689.000 per kilo. Perusahaan menjual beli barang akan dikenakan PPN 11%. Langkah pertama yaitu klik persediaan,
lalu klik barang dan jasa. Yang pertama yaitu nama barangnya durian musangking. Lalu satuannya kilo. Lalu pindah ke tab penjualan dan pembelian. Diisi jual satuannya yaitu 899.000. Jangan lupa PPN-nya. Kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya kita lanjut ke durian blackthorn. Satuannya diisi KG, lalu berpindah ke tab penjualan atau pembelian. Isikan harga satuannya dengan 1.199.000. Lalu PPN-nya. Selanjutnya klik simpan. Dilanjut ke durian kanyo. Satuannya kilo. Lalu ke tab penjualan atau pembelian. Harganya 1.689.000. Lalu klik simpan. PPN-nya. Lalu klik simpan. Selanjutnya ke transaksi tanggal 14 Januari, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok tunai dengan detail barang dan nomor faktur garing 1414 pembayaran melalui transfer bank. Angka pertama yaitu pembelian. Lalu klik faktur pembelian. Lalu pemasoknya yaitu pemasok tunai. Tanggalnya 14 Januari 2023. Cari pilih barang. Durian musangking. Sebanyak 15. Kuantitasnya 15. Lalu klik lanjut. Dengan harga 315.000. Lalu klik lanjut. Selanjutnya ke durian blackthorn. Kuantitasnya 10. Harganya 389.000. Lalu klik lanjut. Terakhir durian kanyo dengan kuantitas 5. Harganya 415.000. 415.000. Lalu klik lanjut. Lalu ke informasi lainnya. Isikan nomor faktur, yaitu faktur garing 1414. Info pengirimannya jangan lupa diganti, tanggalnya 14 Januari 2023. Lalu
klik proses, klik pembayaran. Pembayarannya melalui bank. Lalu tanggal bayarnya 14 Januari 2023. Refresh nilai pembayaran. Lalu ke tab informasi lainnya, ganti dengan transfer bank. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 15 Januari yaitu perusahaan mengirimkan pesanan durian sekaligus tagihan ke pelanggan tunai dengan rincian durian Musang King sebanyak 15 kilo dengan harga jual 899.000, lalu durian Blackthorn sebanyak 10 kilo dengan harga 1.199.000 dan durian Kanyos sebanyak 5 kilo dengan harga 1.689.000. Atas penjualan ini, pelanggan dibebankan ongkos kirim senilai 120.000. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu faktur penjualan, isi pelanggan dengan pelanggan tunai, lalu tanggalnya 15 Januari 2023, cari pilih barang. Yang pertama yaitu durian Musang King sebanyak 15, lalu klik lanjut. Selanjutnya durian Blackthorn sebanyak 10, lalu klik lanjut. Terakhir durian Kanyos sebanyak 5 kilo, lalu klik lanjut. Lalu ke akun biaya, kita pilih akun perkiraannya, pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 120.000. Klik lanjut. Totalnya yaitu sebesar 37.771.200. Lalu pembayaran melalui kas, tanggalnya 15 Januari 2023. Refresh nilai pembayaran, lalu informasi lainnya, metode bayarnya sudah benar memakaikan tunai, nilai pembayarannya sebesar 37.771.200 sudah benar, lalu klik simpan. Kita ke tanggal 15 Januari, yaitu mengirimkan barang atas pesanan penjualan dari toko Niagara Fruit pada tanggal 13 Januari 2023, pengiriman menggunakan mobil pick up. Langkah pertama yaitu klik penjualan, lalu pengiriman pesanan, kirim ke toko Niagara Fruit. Tanggalnya 15 Januari 2023, pengiriman menggunakan mobil pick up. Lalu klik ambil dari pesanan. Klik kaca pembesar, ambil barang, lalu klik lanjut. Selanjutnya ke tab informasi lainnya. Lalu nomor PO-nya sudah benar,
alamatnya sudah benar, lalu klik simpan. Ya dah, klik simpan. Selanjutnya kita ke tanggal 16 Januari, yaitu mengirimkan tagihan kepada toko Niagara Fluid atas pengiriman tanggal 15 Januari. Langkah pertama yaitu kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Isikan pelanggan dengan toko Niagara Fluid, tanggalnya 16 Januari 2023. Klik ambil dari pengiriman. Klik kaca pembesar, ambil barang, lalu klik lanjut. Totalnya yaitu sebesar 5.914.191. Sudah benar, lalu klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 17 Januari 2023. Perusahaan menerima penjualan secara tunai dari toko salad saya dengan informasi sebagai berikut. Buah semangka sebanyak 28 kilo, lalu buah alpukat sebanyak 26 kilo, lalu pir madu 23 kilo. Atas penjualan ini, pelanggan dibebankan ongkos kirim senilai 120.000 dengan asumsi akun pendapatan lain-lain. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya toko salad saya, tanggalnya 17 Januari 2023. Lalu cari pilih barang jasa, buah semangka, kuantitasnya 28 kilo, lalu buah alpukat, kuantitasnya 26, lalu buah pir madu, kuantitasnya 23, lalu kita klik ke biaya. Isikan akun perkiraan dengan pendapatan lain-lain senilai 120.000. Totalnya yaitu 3.210.240. Sudah benar. Lalu kita ke proses, klik proses, lalu klik pembayaran. Pembayarannya menggunakan bank. Tanggalnya 17 Januari 2023. Lalu refresh nilai pembayaran. Kita ke tab informasi lainnya, diganti dengan transfer bank. Faktur dibayarnya yaitu sebesar 3.210.240. Sudah benar, lalu klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 18 Januari 2023, yaitu toko Cumel Kulkul melakukan pelunasan atas faktur nomor INF _17-782, di mana pelunasan dengan melakukan transfer ke bank. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu klik penerimaan penjualan, isikan terima dari Cumel Kulkul, pembayaran menggunakan bank, tanggalnya 18 Januari 2023, lalu klik ambil, klik lanjut, lalu kita ke informasi lain, lalu refresh nilai pembayaran. Selanjutnya ke tab informasi lainnya, metode bayarnya diganti dengan transfer bank.
Faktur dibayarnya yaitu sebesar 1.478.000. Sudah benar, lalu klik simpan. Dilanjut ke transaksi tanggal 19 Januari, yaitu perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada toko Fresh Juice dengan rincian barang, yaitu buah semangka sebanyak 19 kilo, buah anggur sebanyak 27 kilo, dan buah melon sebanyak 23 kilo. Langkah pertama yaitu kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya yaitu toko Fresh Juice. Tanggalnya 19 Januari 2023. Lalu cari pilih barang, buah semangka. Kuantitasnya 19. Lalu klik lanjut. Lalu buah anggur, kuantitasnya 27. Lalu klik lanjut. Selanjutnya buah melon, sebanyak 23. Lalu klik lanjut. Totalnya sebesar 4.033.740.000. Sudah benar, lalu klik simpan. Dilanjut ke tanggal 20 Januari, yaitu toko Fresh Juice melakukan retur atas pembelian tanggal 19 Januari dengan barang buah semangka sebanyak 5 kilo dikarenakan buah semangka tidak manis. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu retur penjualan. Pelanggannya yaitu toko Fresh Juice. Tanggalnya 20 Januari 2023. Cari pilih fakturnya yaitu yang tanggal 19 Januari 2023. Lalu klik ambil, unchecklist selain buah semangka. Lalu klik lanjut, klik buah semangka, ganti kuantitasnya menjadi 5 karena barang yang diretur ada 5. Lalu klik lanjut, klik tab informasi lainnya, isikan keterangan yaitu retur karena buah semangka tidak manis. Dengan total Rp149.850. Sudah benar, lalu klik simpan. Dilanjut ke transaksi tanggal 22 Januari, yaitu perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh toko Fresh Juice dari gudang karena tidak dapat dijual kembali. Untuk itu, perusahaan melakukan penyesuaian dengan menambah akun penyesuaian persediaan. Langkah pertama, kita akan tambah akun penyesuaian persediaan, yaitu dengan masuk ke menu pengaturan, klik, lalu preferensi, lalu klik akun perkiraan, pilih tab persediaan, isikan akun penyesuaian dengan beban barang rusak. Lalu klik simpan. Langkah selanjutnya, kita klik persediaan, lalu klik penyesuaian persediaan, isikan tanggal 22 Januari 2023,
Lalu cari pilih barang dan jasa, buah semangka. Tipe penyesuaiannya itu pengurangan, sebanyak kuantitasnya 5. Lalu lanjut. Lalu ke tab informasi lainnya. Akun penyesuaiannya diganti dengan beban barang rusak. Keterangannya diisi dengan dikeluarkan karena buah tidak manis. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 23 Januari 2023. Perusahaan melakukan penjualan tunai kepada toko Salad Moi dengan detail sebagai berikut. Buah apel merah Washington sebanyak 46 kg, lalu buah pir madu sebanyak 25 kg, dan buah stroberi grade A sebanyak 23 kg. Pengiriman menggunakan mobil pick up dan pembayaran melalui transfer ke bank. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan. Isikan pelanggan dengan toko Salad Moi. Tanggalnya 23 Januari 2023. Lalu cari pilih barang dan jasa, buah apel merah Washington sebanyak kuantitasnya 46 kg. Lalu yang kedua buah pir madu sebanyak 25. Lalu klik lanjut. Terakhir buah stroberi grade A. Kuantitasnya 23. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke tab informasi lainnya. Kita ke info pengiriman, tanggal pengirimannya diganti tanggal 23 Januari 2023. Lalu pengirimannya mobil pick up. Total transaksinya yaitu sebesar 6.464.751. Sudah benar, lalu klik proses. Klik pembayaran. Pembayarannya melalui bank. Tanggalnya 23 Januari 2023. Lalu ke tab informasi. Lalu refresh nilai pembayaran. Lalu ke tab informasi lainnya. Ganti metode bayar dengan transfer bank. Dengan faktur dibayarnya sebesar 6.464.751. Lalu klik simpan. Dilanjut ke tanggal 24 Januari 2023, yaitu perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank senilai 2 juta. Langkah pertama, kita klik kas dan bank, lalu klik transfer bank. Isikan tanggal 24 Januari 2023 dari bank. Nilai transfernya sebesar 2 juta. Lalu ke kas. Totalnya sebesar 2 juta, sudah benar. Lalu kita ke tab informasi lainnya. Catatannya pengiriman kas dari bank. Lalu klik simpan. Dilanjut ke tanggal 24 Januari, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada CV Sweet Fruit dengan detail barang
yaitu buah alpukat sebanyak 20 kilo dengan harga per kilonya 28.000, lalu buah mangga 15 kilo dengan harga per kilonya 10.000. Dilanjut buah pir madu sebanyak 25 kilo dengan harga 27.500, lalu buah anggur sebanyak 25 kilo, harga per kilonya 62.500, dan buah strawberry grade A sebanyak 30 kilo sebanyak 41.500. Nomor faktur untuk transaksi ini adalah SV strip 5151, lalu pembayarannya melalui transfer bank. Langkah pertama yaitu klik pembelian, lalu faktur pembelian, isikan pemasok dengan CV Sweet Fruit, lalu tanggalnya 24 Januari 2023, cari pilih barang, yaitu buah alpukat sebanyak 20 kilo dengan harga 28.000, lalu klik lanjut, lalu cari buah mangga sebanyak 15 kilo dengan harga 10.000, klik lanjut, lalu buah pir madu sebanyak 25 dengan harga 27.500, lalu buah anggur sebanyak 25 kilo dengan harga 62.500, lalu buah stroberi dengan 30.000, kuantitasnya 30, harganya 41.500, lalu klik lanjut, selanjutnya kita ke tab informasi lainnya dengan nomor faktur SV strip 5151, info pengirimannya diganti tanggal sekarang, lalu untuk totalnya yaitu sebesar Rp4.667.550, lalu klik proses, klik pembayaran, pembayarannya melalui bank, tanggalnya 24 Januari 2023. Selanjutnya refresh nilai pembayaran, lalu ke informasi lainnya, ganti metode bayar dengan transfer bank, lalu klik simpan. Dilanjut ke transaksi tanggal 26 Januari, itu perusahaan menjual ke pelanggan tunai dengan menggunakan transfer bank dengan rincian buah alpukat sebanyak 20 kilo, lalu buah mangga sebanyak 35 kilo, buah pir madu sebanyak 20 kilo, buah anggur sebanyak 25 kilo, dan buah strawberry grade A sebanyak 30 kilo. Lalu langkah pertama yaitu kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan, isikan pelanggan dengan pelanggan tunai, lalu tanggalnya 26 Januari 2023, lalu cari pilih barang dan jasa, yang pertama yaitu buah alpukat
sebanyak 20 kilo. Lanjut buah mangga sebanyak 35. Klik lanjut. Lalu buah pir madu sebanyak 20 kilo. Klik lanjut. Lalu buah anggur sebanyak 25 kilo. Lalu klik lanjut. Dan buah stroberi grade A sebanyak 30 kilo. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke tab biaya. Isikan akun perkiraan dengan pendapatan lain-lain senilai 120.000. Totalnya yaitu 6.858.810. Lalu klik proses, klik pembayaran. Pembayarannya melalui bank. Tanggalnya diganti dengan tanggal 26 Januari 2023 dan nilai pembayarannya di refresh. Lalu informasi lainnya, metode bayarnya transfer bank. Lalu klik lanjut. Dilanjut ke transaksi tanggal 27 Januari, yaitu perusahaan membuat promo paket hari raya dengan detail, yaitu buah anggur sebanyak 1 kilo, buah naga sebanyak 2 kilo, dan buah apel merah Washington sebanyak 1 kilo. Dengan harga paket hari raya sebesar 250.000 belum termasuk PPN. Langkah pertama, kita klik persediaan. Lalu klik barang dan jasa. Nama barangnya diisi dengan paket hari raya. Jenis barangnya diganti grup. Lalu satuannya paket. Karena belum ada, jadi kita bikin. Lalu simpan paket sebagai data baru. Lalu kita ke tab penjualan atau pembelian. Isikan harga jual satuannya. Lalu kita unchecklist harga dari rincian grup. Isikan per paketnya yaitu 250.000. PPN-nya 11%. Lalu kita ke tab rincian grup. Cari pilih barang dan jasa. Yang pertama itu buah anggur. Klik lanjut. Lalu buah naga, kuantitasnya 2 kilo. Lalu klik lanjut. Dan buah apel merah Washington. Lalu klik lanjut. Selanjutnya simpan. Dilanjut ke tanggal 29 Januari, yaitu pelanggan tunai tertarik untuk membeli paket hari raya secara tunai sebanyak 10 paket.
Yang pertama yaitu kita klik penjualan, lalu faktur penjualan, isikan pelanggan dengan pelanggan tunai, tanggalnya 29 Januari 2023. Lalu cari pilih barang, paket hari raya, sebanyak kuantitasnya 10 paket. Lalu klik lanjut. Lalu kita ketik informasi lainnya. Info pengirimannya diganti dengan tanggal sekarang, yaitu 29 Januari 2023, dan pengirimannya menggunakan mobil pick up. Totalnya yaitu sebesar 2.775.000. Sudah benar. Lalu kita ke proses, lalu klik pembayaran. Pembayarannya menggunakan kas. Tanggalnya 29 Januari 2023. Lalu refresh nilai pembayaran. Informasi lainnya, metode bayarnya sudah benar memakai tunai. Lalu klik simpan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 30 Januari, yaitu perusahaan menjual paket hari raya sebanyak 10 paket secara kredit kepada toko sop buah Irene. Atas penjualan ini, perusahaan menagihkan ongkos angkut sebesar 120.000. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan. Dipilih pelanggannya toko sop buah Irene. Lalu tanggalnya 30 Januari 2023. Cari pilih barang, paket hari raya. Kuantitasnya sebanyak 10. Lalu klik lanjut. Lalu ke tab informasi lainnya. Alamatnya sudah benar, lalu info pengirimannya diganti. Pengiriman menggunakan mobil pick up. Lalu kita ke tab informasi lainnya. Lalu kita ke tab biaya. Dan cari akun perkiraannya, yaitu pendapatan lain-lain. Nilainya 120.000. Totalnya yaitu 2.895.000. Sudah benar. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 30 Januari. Perusahaan melakukan penjualan kepada toko Salad Sae untuk menghabiskan stok buah. Atas penjualan ini, perusahaan menagihkan ongkos angkut sebesar 100.000 dan pengiriman menggunakan mobil pick up. Langkah pertama, kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya yaitu toko Salad Sae. Tanggalnya 30 Januari 2023. Lalu cari pilih barang, buah semangka sebanyak kuantitasnya 23. Lalu klik lanjut. Lalu buah stroberi grade A, kuantitasnya 20. Lalu klik lanjut. Lalu buah melon
kuantitasnya 18, lalu klik lanjut, lalu buah naga, kuantitasnya 16, lalu klik lanjut, lalu buah anggur, kuantitasnya 11, lalu klik lanjut, lalu buah apel merah Washington, kuantitasnya 16, lalu klik lanjut, dan buah alpukat, kuantitasnya 4, lalu klik lanjut. Lalu kita ke tab informasi lainnya. Informasi pengirimannya diganti dengan tanggal sekarang. Lalu pengirimannya menggunakan mobil pickup. Di sini totalnya sebesar 5 juta. Beda. Di sini totalnya sebesar, dilanjut ke biaya lainnya, yaitu akun perkiraannya pendapatan lain-lain sebesar 100.000. Lalu lanjut, totalnya yaitu sebesar 5.977.228 rupiah. Sudah benar, lalu klik proses, lalu pembayaran. Pembayarannya menggunakan bank, lalu tanggal pembayarannya yaitu 30 Januari 2023. Refresh nilai pembayaran, lalu ke informasi lainnya, metode pembayarannya melalui transfer bank, lalu klik simpan. Dilanjut ke tanggal 31 Januari, yaitu melakukan pembayaran listrik, air, dan telepon bulan Januari 2023 senilai 1.100.000. Langkah pertama, kita ke kas dan bank, lalu klik pembayaran. Kas dan banknya yaitu bank, tanggalnya 31 Januari 2023. Lalu akun perkiraannya beban listrik, air, dan telepon senilai 1.100.000. Lalu dilanjut ke info lainnya. Penerimanya yaitu Telkom, PDAM, dan PLN. Catatannya diisi dengan pembayaran listrik, air, dan telepon. Lalu klik simpan. Kita lanjut ke tanggal 31 Januari, yaitu melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2023. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai yang dibayar untuk 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2023 sebesar 2.500.000. Kita lihat dulu histori asuransi dibayar di mukanya dengan cara klik buku besar, lalu klik histori akun, ketik, cari pilih akunnya itu asuransi dibayar di muka. Tanggalnya 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Januari 2023.
lalu klik refresh. Di sini saldonya ada 30 juta itu per bulan, maka dibagi 12 bulan hasilnya yaitu 2.500.000 per bulan. Yang akan kita masukkan yaitu sekitar yang dilanjut, lalu klik buku besar, lalu klik jurnal umum, tanggalnya 31 Januari 2023, cari pilih akun. Yang pertama itu beban asuransi, di debit yaitu nilainya sebesar 2.500.000, lalu lanjut, cari pilih lagi yaitu asuransi dibayar di muka, udah otomatis, lalu klik lanjut. Di informasi lainnya diisi keterangannya, penyesuaian asuransi, Januari 2023, lalu klik simpan. Dilanjut ke tanggal 31 Januari yang terakhir, kita akan proses akhir bulan, yaitu klik perusahaan, lalu proses akhir bulan, bulannya yaitu Januari, tahunnya 2023, lalu klik simpan. Terakhir, kita akan melihat neraca indeks kontrolnya, yaitu dengan klik daftar laporan, lalu klik daftar laporan, kita cari neraca indeks kontrol. Tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2023, lalu klik tampilkan. Kita udah di tab daftar laporan, dan untuk hasilnya kita lihat scroll ke bawah. Untuk jumlah asetnya itu 1.614.873.085 rupiah. Lalu untuk kasnya yaitu sama ya, udah balance. Selanjutnya kita mengecek laba rugi standar. Tutup daftar laporan, lalu kita klik daftar laporan lagi, klik daftar laporan, dicari laba rugi standar. Tanggalnya dari 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Lalu klik tampilkan. Kita scroll paling bawah. Untuk laba bersihnya yaitu sebesar Rp21.414.850. Kita tutup daftar laporan. Mungkin sekian tutorial accurate dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.